Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. K-pop, gengs. Di pertengahan Desember 2022 kemarin, KPU mengabarkan bahwa Partai Umat tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Tapi, 15 hari kemudian, keputusan itu langsung berubah. Dan kini, Partai Umat resmi jadi peserta pemilu 2024. Kamu mungkin belum kenal dengan Partai Umat. Maka dari itu, yuk kita kenalan dulu dengan partai yang didirikan Amin Rais ini. Sebelumnya, nama Amin Rais ini sangat melekat dengan Partai Amanat Nasional alias PAN. Ya, soalnya dia memang salah satu pendiri sejak pertama kali berdiri di tahun 1998 dan menjabat sebagai Ketua Umum PAN sejak itu sampai tahun 2005. Berkat Partai PAN itu pula Amin Rais bisa menjabat sebagai Ketua MPR RI yang ke-11 selama kurun waktu 5 tahun dalam periode 3 presiden, mulai dari Bahrudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Namun Amin Rais menyatakan keluar dari partai besutannya itu pada tahun 2020 karena merasa PAN tidak sesuai lagi dengan asas dan gagasannya seperti dahulu. Ada banyak gosip yang beredar mengenai alasannya keluar dari PAN. Salah satunya karena tidak setuju PAN bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Meski sebenarnya hal itu dibantah oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Yang pasti, pada tanggal 28 April 2021, Amin Rais resmi mendirikan organisasi politik baru bernama Partai Umat bersama Agung Mozzin, mantan Ketua DPP PAN, serta mantan Ketua Badan Cyber dan Multimedia Partai Amanat Nasional. Di tahun 2018, Agung Mozzin memutuskan keluar dari PAN karena tidak sependapat dengan cara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengelola partai. Lalu ada politikus asal Palembang, Chandra Tirtawijaya. Ia pernah menjadi anggota DPR RI untuk periode jabatan tahun 2009 hingga 2014 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selain itu, ada salah satu pendiri PAN lainnya, Putrajaya Husin, yang juga pernah menjadi anggota DPR, serta menjadi sekretaris Dewan Kehormatan PAN sebelum memilih keluar dan bergabung dengan Partai Umat. Politikus asal Sulawesi Muhammad Asri Anas juga ikut bergabung dengan Partai Umat setelah sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen PAN, Ketua DPW PAN Sulbar, dan menjadi anggota DPD RI 3 periode. Kemudian penyanyi Neno Warisman yang sempat menjadi aktivis gerakan #2019 ganti presiden juga sempat bergabung di awal pembentukan Partai Umat ini. Namun tak lama ia memutuskan keluar karena ingin fokus mengurus sang anak di Turki. Selain itu ada beberapa tokoh dalam koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang turut bergabung serta beberapa tokoh lainnya lagi yang enggan disebutkan namanya. Partai Umat melangsungkan deklarasi awal pada tanggal 29 April 2021 bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah yang dihadiri oleh mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang sekaligus mantan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu MS Kaban serta mantan Ketua Umum Presidium Alumni 212 Hansufri Idrus Sampo. Dalam deklarasi ini, Dr. Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat yang tak lain adalah menantu Amin Rais. Memang paling top dah ngangkat anggota keluarga sendiri. Partai Umat dibentuk dengan ideologi Islamisme, posisi politiknya sayap kanan, dengan slogan, lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Adapun visi Partai Umat adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan menegakkan nilai-nilai ilahiyah, ukhuwah atau persaudaraan umat, huriyah atau kebebasan, musawah atau kesamaan, dan ada'alah atau keadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misi Partai Umat adalah sebagai berikut. Ngomongin soal ideologi partai, sejak bulan Februari 2023, partai ini justru memicu kontroversi karena terang-terangan menyatakan bahwa Partai Umat bakalan mengusung politik identitas di pemilu 2024 nanti. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Menurut Ridho Rahmadi, agama dan politik perlu disatukan.
karena tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Gak cuma itu, ia juga bilang akan membangun perjuangan mulai dari masjid. Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid. Tentu, Bawaslu tidak tinggal diam dong. Partai Umat langsung nih dapat teguran. Soalnya politik identitas dianggap berbahaya oleh pengamat politik jika diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralisme. Tahu sendiri kan, politik identitas bakal menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Dampaknya, kaum minoritas bakal banyak yang kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu ataupun pemilihan. Ngeri kan? Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid. Sekarang mari kita lihat lambang partai ini. Gak asing kan? Coba ingat-ingat mirip sama lambang apa? Nyerah. Sini aku kasih tahu. Jadi, lambang Partai Umat diadopsi dari salah satu simbol dasar lambang pilar ideologi negara Indonesia, yaitu simbol perisai bintang tunggal dengan warna keemasan yang terletak di perisai tengah dada Garuda Pancasila. Ini adalah simbol dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid, yang dimaknai sebagai perlindungan holistik yang menjamin ketersambungan kehidupan manusia dan sang Khalik, sekaligus menjaga tegaknya mizan kehidupan manusia dalam suasana penuh keadilan dan jauh dari kezaliman sesama. Di usianya yang baru memasuki tahun kedua, Partai Umat belum pernah berganti pengurus. Saat ini struktur kepemimpinannya terdiri dari Ketua Majelis Syura, yaitu Muhammad Amin Rais. Wakil Ketua Majelis Syura adalah Malem Sambat Kaban dan Habib Talib Segaf Al-Jufri. Lalu Sekretaris Majelis Syura adalah Ansufri Idrus Sambo. Sedangkan Ketua Umum Partai Umat adalah Ridho Rahmadi dan Ahmad Muhajir Sodrudin sebagai Sekretaris Jenderal. Total anggota partai yang terdaftar saat ini sebanyak 608.672 orang. Sejak terbentuk di tahun 2021 lalu, akhirnya Partai Umat akan ikut pemilu untuk pertama kalinya. Meski sebelumnya Partai Umat sempat dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 karena tidak lolos verifikasi faktual dan tidak memenuhi syarat di Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Desember 2022. Namun, mereka segera bergegas mengupayakan perbaikan hingga akhirnya setelah melakukan verifikasi faktual, Partai Umat pun dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan mendapat nomor urut 24. Soalnya nomor urut 18 sampai nomor urut 23 sudah digunakan oleh partai-partai lokal Aceh. Yah, mari kita lihat bersama bagaimana nasib akan membawa partai baru ini. Apakah bisa mencapai ambang batas parlemen sebesar 4% sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? Tapi, kalau mengingat sepak terjang Amin Rais di dunia politik lalu-lalu, masa sih nggak bisa?